yang akan datang dengan suasana yang penuh rahmat seperti malam ini, dengarkan kembali ceramah yang begitu luar biasa daripada kakanda saya, Ustadz kita, guru kita, Husain Bahmin. Amin. Saya sering mendengarkan ceramah. Saya punya banyak kawan Ustadz, Kiai, Habib dan lain sebagainya. Tapi malam ini saya tersentuh dengan ceramah beliau karena saya seperti mendengar indahnya ceramah beliau, seindah lagu-lagu nasyid yang sering kita dengarkan. Tidak gampang menceritakan tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Tidak gampang menguraikan tentang kisah Rasulullah, bagaimana beliau, perangai beliau, sifat beliau, akhlak beliau. Tetapi malam ini Al-Ustadz kita begitu luar biasa menyampaikan sampai kita semua terdiam, sampai kita semua seakan khusyuk mendengarkan ceramah beliau. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Keluarganya dilindungi, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Senantiasa dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabul jabbar. Fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sekali lagi yang sama-sama kita muliakan, yang baru saja kita dengarkan bagaimana beliau membawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1440 Hijriah. Yang kami hormati para alim ulama, para ulama, para kiai, ustaz, habib, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, orang tua saya, om saya, tante saya yang sempat hadir, tokoh perempuan yang sempat hadir, tokoh pemuda, adik-adik saya, khususnya tadi ketua panitia yang sudah melaporkan kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Lurah Bujunah juga yang sempat hadir, Bapak Ibu jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, di mana malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang sederhana tapi penuh dengan doa, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan. Insya Allah kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam lindungannya. Salam salam tentunya tidak pernah kita lupakan, kita haturkan terhadap kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga, sahabat dan saudara, tentunya kita sekalian umat beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia kegiatan di mana malam ini saya diundang, dan alhamdulillah panjang umur saya bisa menghadiri, walaupun hari ini perut saya agak kurang enak, tapi sepertinya hati saya berbicara lain, karena alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan seluruh warga, khususnya Kelurahan Bujunah, bertemu dengan para guru-guru saya, sehingga saya malam ini insya Allah pulang ke rumah nanti akan mendapatkan banyak ilmu
banyak belajar dari kita sekalian. Karena tadi kita punya guru sudah menjelaskan tentang bagaimana sosok Rasulullah. Tugas saya kira bukan itu. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi tentang pasca 63 hari Kota Palu dilanda gempa, tsunami maupun likuifaksi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 titik fatal. Ada 3 titik fatal di Kota Palu yang terdampak langsung kepada saudara kita. Yang pertama adalah Kelurahan Balaroa. Di sana ada 1471 rumah yang tertelan bumi. Ada saudara-saudara kita di sana yang terdampak daripada bencana likuifaksi, ada kurang lebih 1471 rumah yang masuk ke dalam tanah. Di Petobo berdasarkan data kependudukan ada 13.400 di Kelurahan Petobo warga kita, baru 7.000 lebih yang ada informasi. Masih ada kurang lebih 6.000 yang belum mendapatkan informasi atau belum melapor atau belum bisa kita dapatkan datanya di titik pengungsian. Ada 13 kelurahan kita yang terdampak daripada tsunami di pesisir utara maupun barat. Praktis kalau kita masih average atau kira-kira, kalau kita masih menghitung angka kira-kira, kalau di Balaroa ada 1 orang di dalam rumah saja, berarti ada kurang lebih 1.500 saudara kita yang masuk ke dalam tanah. Kalau 1, sementara pada saat evakuasi ada yang kita temukan lebih dari 2, bahkan ada yang 1 keluarga. Begitu pula di Petobo. Yang kita syukuri saudara-saudara kita yang ada di pesisir utara dan barat yang terdampak daripada tsunami, hampir seluruhnya warga kita atau saudara kita selamat. Karena pada saat gempa mereka langsung berlarian ke atas bukit, berlarian ke atas gunung mencari tempat yang aman dan nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya anak 7. Saya punya anak 7, 2 saja aku materi si bawah, 2 saja menangis sama-sama. Saya tidak bisa membayangkan stresnya kita sebagai seorang bapak. Kalau bapak ibu punya anak lebih dari 2, anak kita 2 menangis saja, itu bayangkan stresnya seperti apa. Ujian bagi seorang bapak. Saya kalau menceritakan lagi kembali malam kejadian tanggal 28 September, saya sendiri sudah tidak mampu. Mungkin saya seperti Abu Bakar yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin saya pun akan pingsan, tidak mampu menjelaskan kembali bagaimana kisah di malam tanggal 28 September. Puluhan ribu saudara-saudara kita hampir rata-rata berkumpul ke arah gunung. Semuanya berteriak, semuanya menangis. Ada yang mencari bapaknya, ada yang mencari istrinya, ada yang mencari anaknya, adiknya, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, praktis ada 100.000 lebih saudara-saudara kita yang pada saat kejadian berada di luar rumah. Warga kita ada 401.598 jiwa. 401.598 jiwa. Berdasarkan data yang kami dapat, di hari pertama ada 100.000 lebih yang berada di luar rumah, yang pada saat itu semuanya berteriak meminta makanan, mencari susu, dan mencari keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hari setelah kejadian gempa, boleh kami sampaikan bahwa Kota Palu lumpuh. Kenapa kami katakan lumpuh? Hampir semua kita pada saat kejadian pasti fokus kepada keluarganya, pasti fokus kepada saudaranya, pasti fokus kepada tetangganya. Di mana lagi pada saat kejadian lampu kita padam,
listrik kita padam, telepon kita, jaringan telekomunikasi kita padam, hampir tidak ada yang bisa kita hubungi dalam suasana gelap gulita. Makanya saya tadi terenyuh pada saat kiai kita dalam ceramahnya menyampaikan lari kepada Allah. Mohon maaf kiai, saya juga lupa waktu itu, karena dalam ketakutan saya cuma lari ke halaman. Bapak Ibu, hari ini hari ke-63. Sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saudara-saudara kita yang masih berada di shelter pengungsian itu jumlahnya masih 42.958 jiwa, hampir 43.000, yang terbagi di 3 shelter per kelurahan, atau ada 150 shelter di seluruh kelurahan di Kota Padang. Untuk memenuhi kebutuhan saudara kita yang ada di shelter, Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita butuh kurang lebih 16 ton beras satu hari. Dengan perhitungan 43.000 kali 0,400 gram per hari per orang. 16 ton inilah yang akan kita beli untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kita, saudara kita yang masih ada di shelter pengungsian. Itu belum termasuk tambahannya, mie instan, ikan kaleng, telur, dan lain sebagainya. Karena ada juga saudara kita di shelter pengungsian ternyata tidak bisa makan mie, hanya bisa makan daging. Serius Ibu? Sehingga kami harus menghitung lagi, untuk beli daging berapa. Kita berdoa, kalau istilah-istilah di Jakarta itu, mudah-mudahan kita punya warga ini vegetarian. Kalau vegetarian mungkin agak murah, karena cuma sayur yang dimakan. Tapi itu faktanya, bahwa itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kita, khususnya yang masih ada di shelter-shelter pengungsian kita. Ada 43.000 praktis. Ada 242 masjid di Kota Palu, Bapak Ibu sekalian. 5 masjid kita hilang. 5 masjid kita hilang terdampak daripada likuifaksi maupun tsunami. Ada 43 masjid kita yang rusak berat. Begitu pula sekolah kita. Sekolah kita ada 406 di Kota Palu, 336 rusak berat, 336 terdampak kepada siswa-siswi kita ada 61.000 yang belum bisa menikmati atau mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik hari ini. Tapi kita tetap berupaya. Insya Allah doa khususnya, doa para jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa malam ini, insya Allah Allah dengarkan, Allah ijabah, sehingga kita senantiasa bersama pemerintah mencoba untuk segera memulihkan Kota Palu, sehingga warga kita sekalian bisa keluar daripada cobaan ini, dan Kota Palu insya Allah akan segera pulih kembali. Sebagai informasi juga Bapak Ibu sekalian, supaya ini bisa kita sama-sama dengarkan dan sama-sama kita pahami, bahwa konsep pemerintah hari ini bersama pemerintah pusat, kita akan menyiapkan 10.000 huntara, 10.000 hunian sementara. Karena setelah kita mencoba untuk mendata, ada kurang lebih 9 sampai 10.000 kakak yang membutuhkan hunian sementara. Itu yang terdampak langsung daripada likuifaksi maupun tsunami. Sambil berjalan huntara, kita akan mempersiapkan yang namanya hunian tetap. Nah, hunian tetap inilah tempat relokasi di mana semua saudara kita yang terdampak daripada likuifaksi maupun tsunami akan dipindahkan dalam satu tempat. Tempatnya sudah kita siapkan, tinggal nanti proses pembangunannya, karena pembiayaannya murni dari APBN atau pemerintah pusat. Sehingga kita akan menunggu bersama-sama. Pemerintah Kota Palu sudah menganggarkan untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan jaminan hidup bagi warga kita yang ada di shelter-shelter pengungsian yang akan menempati yang namanya huntara. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pemerintah tidak bisa sendiri. Saya pernah ditanya sama beberapa NGO dari Afrika Selatan, dari Saudi, dari Singapura, dan beberapa negara yang lain. Mereka mengatakan, Pak Wali, kok Palu cepat pulih? Ini menurut kacamata mereka. Menurut kacamata mereka, kok Palu ini cepat bangkit?
Kenapa Palu ini cepat pulih? Saya tanya, apa indikasi? Indikatornya adalah beberapa kota-kota di negara kita, di dalam negeri, kita bicara dalam negeri. Contoh seperti Lombok, itu cukup lama bangkitnya. Saya tanya, bagaimana indikasinya? Apa indikatornya? Iya, di hitungan 1 minggu, 2 minggu, pasar sudah ada yang buka. Walaupun saya tahu ceritanya, kenapa pasar itu buka. Tapi saya biarkan dia bercerita terus. Dalam hitungan sekian, bantuan begitu banyak datang. Dalam hitungan sekian, pom bensin sudah buka dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak yang saya hormati, Palu ini bangkit bukan karena saya. Palu ini bangkit bukan karena pemerintah. Palu ini bangkit bukan karena para kiai ulama. Palu ini bangkit bukan karena tentara polisi, tapi karena memang masyarakat kota Palu yang mau bangkit. Sehebat apapun ceramah kiai, sehebat apapun TNI polisi, sehebat apapun pemerintah, kalau masyarakat tidak mau bangkit, maka tidak akan pernah bangkit. Saya sampaikan kepada mereka, mohon maaf, saya tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Saya tidak melakukan banyak untuk mereka. Kita hanya menjalankan tanggung jawab kami sebagai pemerintah dengan keterbatasan, dengan segala kemampuan, dan pasti kurang, pasti tidak cukup. Tetapi karena memang masyarakat kita mau bangkit, sampai saya tambah sedikit, saya tidak tahu ini berdosa atau tidak. Itu tinggal saya punya guru yang menilai. Sampai saya tambah sedikit. Mohon maaf, kita ini orang di Palu, secara genetika Allah kasih sedikit berbeda. Mental kita ini sedikit lebih dibanding saudara kita di tempat yang lain di Indonesia. Imannya kuat, kata Ustaz terus. Kenapa? Saya bilang sama mereka, saya ini dari kecil, saya bilang, saya ini dari kecil di Palu. Yang namanya gempa ini sudah biasa. Dulu itu orang tua kita bilang goyang tanah. Bukan gempa dulu kita bilang, goyang tanah. Tapi baru kemarin itu betul-betul Tuhan kasih hadiah, dikasih lebih sedikit gempa, 7,4. Bapak Ibu, mungkin kalau seandainya tidak ada tanggung jawab di pundak saya, begitu pula guru saya, para kiai ulama, kalau tidak ada kewajiban moral kepada jamaah, kepada umat, saya mungkin yakin kita semua mulai semua. Sekedar informasi saja, sudah ada 11.000 yang mengusulkan atau memberikan permohonan untuk pindah tempat atau pindah tempat tinggal. Saudara-saudara kita ada 11.000 yang sudah bermohon untuk pindah tempat tinggal atau keluar dari kota Palu. Kalau ditambah lagi dengan korban jiwa, mungkin praktis sudah ada 20.000 yang akan hilang dari kota Palu. Berarti mungkin kita yang darinya 401.000 Pak Ibu, mungkin kita nanti tinggal kurang lebih 380.000 orang di sini. Tapi tidak apa-apa, masing-masing punya keputusan. Sekarang buat kita-kita di sini yang tersisa di kota Palu, yang masih senantiasa istiqomah, masih senantiasa berdoa, tolong mari kita bersatu padu, saling berangkulan, bahu-bahu. Mari kita jaga kita punya kampung, mari kita bangun kembali kita punya kampung. Insya Allah kota Palu ke depan akan lebih luar biasa dibanding hari-hari yang kemarin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pemerintah Kota Palu, Bapak Wakil Wali Kota. Acara terakhir yaitu dari pemerintah kelurahan, kepala wilayah kelurahan Ujungan, Bapak Rusdi Pakawal Esos, kami persilakan. Dan sekalian informasi untuk Pak Wakil Wali Kota bahwa warga kami yang sejak gempa sampai hari ini sudah 34 hari runtuhan belum dibersihkan. Kalau mayatnya sudah dievakuasi,
Situ ada 7 mayat yang kami temukan, warga temukan, tapi reruntuhannya sampai hari ini belum dibersihkan, sehingga jalan sungai Bongga menuju Sungai Uno itu terhambat. Itu hanya sekedar untuk pemberian kepada pemerintah kota. Kepada Pak Lurah kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya sambutan ya, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi yang sudah melaksanakan kegiatan doa zikir dan tahlil dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Izin Pak Wali saya laporkan memang saya sedikit menanya klarifikasi sedikit. Sebenarnya korban jiwa yang ada di luar Ujuna ini bukan 62, ada klasifikasi yang ketambahan 2, jadi jumlahnya 64. Jadi saya ratakan, 1 meninggal di hari pasca gempa itu hari ke-11, dia mengungsi ke Makassar untuk berobat, dia meninggal di sana. 7 meninggal pada saat gempa di jalan Sungai Uno, itu dihantam runtuhan gedung seketika. Tapi 2 yang selamat, 9 di dalam rumah, 2 selamat, sementara ingin ke masjid. Jadi 7 yang tidak sempat meloloskan diri. Terus 9 yang sampai saat ini kabarnya belum diketahui. Yang 47 yang korban intinya semua pedagang yang ada di Anjuran.